Permainan Marcelino jadi sorotan media asing. Transparansi, Iwan Bule buka suara tentang audit PSSI. Rapor Timnas Indonesia U22 setelah hadapi Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Keuangan PSSI diaudit, transparan, Iwan Bule buka suara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan menggandeng firma Ernst & Young untuk mengaudit keuangan PSSI dan PT LIB. Langkah itu pun didukung oleh sejumlah klub liga mulai dari Persija Jakarta, Persis Solo, PSM Makassar hingga Persebaya Surabaya. Erick Thohir prihatin dengan kondisi keuangan federasi ketika mendengar fakta bahwa juara Liga 1 sejak musim 2018 tidak mendapatkan hadiah uang. Padahal PT Liga Indonesia Baru dan PSSI diyakini mendapatkan aliran dana dari sponsor dan hak siar yang nilainya fantastis. Menanggapi langkah yang diambil oleh Erick Thohir, mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan angkat bicara soal keuangan PSSI yang tengah diaudit. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menegaskan keuangan PSSI selama era kepemimpinannya berlangsung aman. Bahkan masih bisa menggulirkan kompetisi usai dihantam pandemi COVID-19. Bahkan menurutnya keuangan PSSI pernah diaudit ketika Iryawan masih duduk di kursi jabatan Ketua Umum. Laporan keuangan pun sudah pernah diserahkan. Di sisi lain, mantan anggota Komite Normalisasi PSSI yakni FX Hadi Rudiatmo mendukung langkah PSSI untuk melakukan audit dan membuka hasil audit forensik PSSI ke masyarakat. Pasalnya tertib keuangan menjadi langkah penting untuk bersih-bersih PSSI. Rudi menilai selama ini PSSI terkesan tertutup, terutama dalam hal keuangan. Dia belum pernah mendapatkan informasi resmi tentang perputaran keuangan di organisasi sepak bola nasional itu. Dukungan publik kepada PSSI juga akan meningkat jika Erick Thohir berani transparan terkait masalah keuangan. Apalagi jika nantinya sebagian dana tersebut digunakan untuk pembinaan para supporter. Rapor Timnas U22 setelah hadapi Filipina. Pertama, kurang memanfaatkan peluang. Dalam kondisi kesulitan membongkar pertahanan lawan, Timnas Indonesia U22 masih bisa menciptakan peluang. Hanya saja tidak semua kans tersebut bisa berhasil. Ramadan Sananta, Fajar Faturrahman, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho memiliki peluang yang terbuang. Ketika menghadapi lawan yang lebih tangguh, kesalahan di depan gawang lawan wajib dikurangi demi mengubah angka di papan skor. Kedua, kerjasama tim dinilai kurang. Dalam permainannya, tim asuhan Indra Syafri beberapa kali terlihat kesalahan dalam memberikan umpan yang sekaligus menunjukkan jika tim masih kurang padu. Belum seluruh pemain bisa berkenalan dengan baik dengan rekan-rekannya di tim. Laga pertama pun tidak hanya membaca permainan lawan, tetapi juga meraba kebiasaan sesama punggawa Garuda Muda. Komunikasi yang kurang lancar juga membuat konektivitas sesama rekan tidak terjalin dengan baik, sehingga kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan dan menciptakan peluang. Ketiga, transisi pemain. Timnas Indonesia U22 begitu mendominasi penguasaan bola. Namun ada bahaya laten yang terbaca dari laga pertama. Ketika lawan bisa mematahkan serangan di area lini tengah, Rizky Ridho dan kawan-kawan kurang sigap menutup ruang. Filipina pun sempat memiliki kans membahayakan gawang yang dijaga oleh Hernando Ari Sutaryadi. Namun pengalaman pemain-pemain merah putih membuat lapisan pertahanan tambahan patut diacungi jempol. Punya kualitas kelas dunia, Marcelino jadi sorotan media asing. Tampil mengesankan saat membawa timnas U22 Indonesia melibas Filipina. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan media ternama asal Amerika Serikat yakni ESPN. Lewat salah satu jurnalisnya, Gabriel Tan.
ESPN menyebut bahwa Indonesia beruntung memiliki bakat besar seperti Marcelino Ferdinand. Kualitas pemain dunia memang dibuktikan oleh Marcelino. Pasalnya tak butuh waktu lama untuk sang pemain bisa nyetel dengan skema permainan Indra Syafri. Ex Persibaya Surabaya itu hanya punya waktu sehari sebelum terbang ke Kamboja bersama skuad timnas U22 Indonesia. Namun persiapan minim tak membuat Marcelino lengah. Dia bahkan sukses mencetak gol krusial ke gawang Filipina yang mengubah jalannya laga. Gabriel pun memuji bagaimana sang pemain memainkan peran vital dari setiap serangan timnas U22. Terutama di babak pertama ketika Indonesia masih kurang dalam hal serangan. Marcelino menjadi pusat dari setiap serangan yang menjanjikan. Bahkan ketika rekan setimnya yang lebih senior seperti Witan Sulaiman dan Pratama Arhan kesulitan untuk berkembang, Marcelino juga menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, Marcelino juga masih akan menjadi andalan Garuda Muda di SEA Games 2023. Target medali emas menjadi tujuan utama Indra Syafri.